Pernahkah kalian merasakan mimpi yang begitu nyata, sampai-sampai kalian yakin itu bukan sekadar bunga tidur? Pernahkah kalian bangun dengan perasaan seolah baru kembali dari suatu tempat-tempat yang tidak ada di dunia ini? Setiap malam saat mata terpejam, ada sebuah perjalanan rahasia yang dimulai. Tubuh kita tertidur, tetapi ruh kita terbangun, memasuki dimensi yang tidak bisa disentuh oleh panca indera. Kemana sebenarnya ruh kita pergi? Mengapa dalam mimpi kita bisa bertemu orang yang telah wafat, melihat kejadian aneh, atau merasakan hal-hal yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata? Apakah mimpi hanyalah khayalan, atau justru pintu menuju alam malakut alam ruh yang sesungguhnya lebih nyata dari dunia yang kita pijak? Setelah ini, cara kalian memandang tidur dan mimpi tidak akan pernah sama lagi. Bersiaplah untuk perjalanan spiritual yang membuka tabir di balik alam yang selama ini tersembunyi. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Setiap malam, saat mata kita mulai terasa berat dan tubuh perlahan mereda dari kesibukan dunia, ada sebuah proses besar yang diam-diam terjadi dalam diri kita. Kita selalu menganggap tidur sebagai rutinitas biasa, sebuah jeda untuk mengistirahatkan tubuh yang lelah. Namun jarang sekali kita menyadari bahwa momen terlelap itu sebenarnya menyimpan misteri mendalam tentang hakikat diri kita. Pertanyaan yang paling mendasar pun muncul. Kemana sebenarnya ruh kita pergi saat tubuh tertidur? Apakah ia hanya diam dalam tubuh? Atau justru melakukan perjalanan yang tidak pernah kita bayangkan? Pertanyaan itu bukan hal sepele. Banyak orang merasakan sensasi aneh saat bangun tidur, perasaan seperti baru saja kembali dari suatu tempat, meskipun mereka tidak ingat apa yang terjadi. Ada pula yang mengalami mimpi begitu nyata, seolah-olah mereka benar-benar hadir di dunia lain. Mereka melihat pemandangan yang tidak pernah mereka lihat di dunia nyata, berbicara dengan orang yang sudah tiada, atau merasakan emosi yang sulit dijelaskan. Semua pengalaman itu menghadirkan satu kemungkinan besar, bahwa tidur bukan hanya urusan tubuh, tetapi juga perjalanan rohani yang menyentuh dimensi lain. Dalam tradisi para sufi, misteri tidur dan mimpi bukanlah perkara kecil. Mereka meyakini bahwa setiap malam, saat kesadaran fisik menurun, tirai antara alam dunia dan alam ruh terbuka sedikit demi sedikit. Pada saat itulah ruh mulai bergerak, meninggalkan tubuh bukan sebagai sebuah perpisahan total, tetapi sebagai perjalanan singkat ke alam yang tidak dapat kita lihat dengan mata biasa. Pandangan ini memberikan gambaran bahwa mimpi bukan sekadar bunga tidur yang muncul tanpa makna, tetapi sebuah jendela kecil menuju realitas yang lebih luas. Namun, sebelum melangkah lebih jauh menuju alam ruh dan mimpi, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana manusia memandang tidur. Secara ilmiah, tidur dianggap sebagai mekanisme tubuh untuk memulihkan energi, menata ulang memori, dan menjaga fungsi otak. Tubuh bekerja dengan ritme yang teratur. Gelombang otak melambat, detak jantung menurun, dan seluruh sistem tubuh memasuki mode perbaikan. Semua ini adalah bagian dari proses fisik yang telah dipelajari oleh para ahli selama bertahun-tahun. Tetapi di sisi lain, para sufi memandang tidur dari sudut yang jauh lebih dalam. Mereka melihat adanya pergerakan halus yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu fisik. Saat tubuh memasuki fase istirahat, ruh justru mulai aktif. Disinilah muncul kesan bahwa tidur adalah gerbang menuju alam lain, sebuah perjalanan sunyi yang dialami setiap manusia tanpa terkecuali. Tidak peduli seberapa kuat tubuh kita, ruh tetap memiliki kehidupan dan gerakannya sendiri. Dan gerakan itu semakin terasa saat tubuh berada dalam keadaan tenang. Maka tidak heran jika banyak orang merasakan fenomena ganjil saat tidur. Merasa jatuh dari ketinggian, melihat tempat asing, mendengar suara tanpa bentuk, bahkan merasakan kehadiran seseorang yang pernah mereka kenal. Semua pengalaman itu seolah mengisyaratkan bahwa tidur adalah pintu pertama menuju misteri yang jauh lebih besar. Mimpi yang hadir bukan tanpa sebab. Ia membawa pesan, simbol, atau jejak perjalanan ruh yang tidak sepenuhnya bisa dipahami dengan logika duniawi. Pertama ini mengajak kita membuka kembali pemahaman dasar bahwa tidur bukan sekadar aktivitas biologis, tetapi sebuah fenomena spiritual yang telah menjadi perhatian para sufi
sejak ratusan tahun lalu. Pertanyaan tentang kemana ruh pergi saat tidur bukan hanya rasa ingin tahu, tetapi kunci awal untuk memahami perjalanan panjang yang akan kita bahas dalam berikutnya. Dan jawaban dari pertanyaan itu akan membawa kita pada pemahaman baru tentang diri, tentang alam, dan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dalam banyak ajaran tasawuf, tidur tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang sederhana. Para sufi sejak dahulu menyebut tidur sebagai al-maut al-asgar, atau kematian kecil, sebuah istilah yang menggambarkan bahwa setiap malam manusia mengalami proses yang menyerupai kematian. Meskipun hanya sementara, istilah ini bukan sekadar metafora, tetapi sebuah cara untuk menggambarkan betapa rapuhnya hubungan antara tubuh dan ruh. Saat tubuh tertidur, ia tidak benar-benar hilang kesadaran, tetapi juga tidak sepenuhnya hidup. Kondisi inilah yang menjadi pintu masuk untuk memahami perjalanan ruh di alam tersembunyi. Jika kita memperhatikan, setiap malam tubuh mengalami penurunan aktivitas yang drastis. Otot melemah, pernapasan melambat, dan gelombang otak berubah ritmenya. Secara ilmiah, ini adalah mekanisme alami tubuh untuk memulihkan diri setelah seharian penuh beraktivitas. Tetapi para sufi melihat sesuatu yang lebih halus dari itu. Mereka meyakini bahwa saat tubuh memasuki fase tenang, ruh tidak ikut tertidur. Ruh bergerak dalam bentuk yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum fisika, seolah-olah ditarik keluar dari jasad, namun tetap terhubung dengannya melalui sesuatu yang lebih lembut dari sekadar energi, lebih kuat dari sekadar emosi. Hubungan antara ruh dan jasad digambarkan seperti hubungan antara burung dan sangkar. Saat sangkar tertutup, burung mungkin diam, tetapi ketika pintu sangkar terbuka, ia bisa terbang bebas kemana saja. Tidur adalah momen ketika pintu itu terbuka sedikit. Ruh mendapatkan ruang untuk bergerak, mengeksplorasi alam lain, dan mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan dengan logika dunia nyata. Inilah sebabnya, mengapa tidur disebut kematian kecil, karena tubuh berada dalam keadaan pasif, sementara ruh berada dalam keadaan aktif. Konsep ini memberi kita cara baru untuk memandang tidur. Selama ini kita menganggap tidur hanya sebagai aktivitas biologis. Namun ajaran sufi mengingatkan bahwa tidur adalah latihan spiritual yang berulang setiap malam. Ia menjadi pengingat bahwa tubuh kita hanyalah sementara, sedangkan ruh kita adalah sesuatu yang lebih abadi. Ketika tidur, manusia sebenarnya sedang mengalami bentuk latihan untuk menghadapi kematian yang sesungguhnya perpisahan total antara ruh dan jasad. Hanya saja, dalam tidur, perpisahan itu bersifat sementara. Ruh akan kembali saat tubuh mendapatkan izin untuk bangun. Ada banyak cerita dari para pencari jalan ruhani yang menggambarkan pengalaman aneh saat tidur. Ada yang merasa seolah-olah mereka melayang, ada yang merasakan tubuhnya sangat ringan, bahkan ada yang merasakan dirinya sedang berdiri, melihat tubuhnya sendiri. Tentu saja, tidak semua pengalaman ini harus dianggap sebagai pengalaman mistis. Tetapi jika kita memahami konsep kematian kecil, hal-hal seperti ini tidak lagi terasa aneh. Mereka menjadi bagian dari perjalanan ruh yang mencari jalan kembali kepada asalnya. Dengan memahami tidur sebagai kematian kecil, kita juga diajarkan untuk lebih menghargai kehidupan. Setiap bangun tidur adalah kesempatan baru yang diberikan Allah, sebuah momen di mana ruh dikembalikan ke jasad setelah melalui perjalanan yang tidak kita sadari. Kesadaran ini membuat kita lebih rendah hati, lebih bersyukur, dan lebih sadar bahwa hidup sesungguhnya berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa memilih untuk bangun atau tidak bangun. Semuanya berada dalam kekuasaannya. Ini menjadi fondasi penting sebelum memasuki pembahasan yang lebih dalam tentang alam ruh, mimpi, dan perjalanan spiritual. Jika tidur saja sudah dianggap sebagai kematian kecil, maka apa yang sebenarnya terjadi pada ruh saat kita mulai memasuki dunia mimpi? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita menuju pintu gerbang misteri berikutnya yang akan kita bahas dalam selanjutnya. Sejak awal peradaban manusia, tidur selalu menjadi misteri besar, tetapi Islam memberikan penjelasan yang jauh lebih dalam dibanding sekadar pendekatan biologis. Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang secara langsung menyinggung hubungan antara tidur, ruh, dan kematian. Ayat ini menjadi pintu awal para ulama memahami
bahwa tidur bukan sekadar hilangnya kesadaran, tetapi proses spiritual yang berada dalam kendali langsung Allah. Ayat tersebut terdapat dalam surah Az-Zumar, ayat 42, yang menyatakan bahwa Allah memegang jiwa saat kematiannya dan jiwa orang yang belum mati pada saat tidurnya. Lalu Dia menahan jiwa yang telah Dia tetapkan kematiannya dan mengembalikan jiwa yang lain hingga waktu yang ditentukan. Ayat ini memiliki makna yang sangat dalam. Ia menegaskan bahwa setiap kali kita tidur, sebenarnya kita berada di antara dua kemungkinan, dikembalikan atau tidak dikembalikan. Tidur bukan hanya istirahat, tetapi sebuah proses tunduk total kepada kehendak Allah. Ruh kita berada dalam genggamannya, dan Dia yang memutuskan apakah perjalanan ruh itu akan kembali ke tubuh atau dibiarkan melanjutkan perjalanannya menuju alam akhirat. Kesadaran bahwa setiap tidur membawa kemungkinan tidak kembali membuat para sufi memandang tidur sebagai sesuatu yang sakral, bukan sekadar kebiasaan harian. Hadis Nabi Muhammad juga memberikan gambaran yang menguatkan konsep ini. Beliau bersabda bahwa saat seseorang tidur, ruhnya naik ke langit. Jika Allah menghendaki ruh itu untuk ditahan, maka orang itu tidak akan bangun kembali. Sebaliknya, jika Allah menghendaki, ruh akan dikembalikan dan ia pun akan bangun seolah tidak terjadi apa-apa. Hadis ini menegaskan bahwa perjalanan ruh bukanlah sekadar imajinasi atau kiasan spiritual. Ia adalah realitas yang benar-benar terjadi, meskipun tidak dapat dilihat dengan mata fisik manusia. Dengan pemahaman ini, setiap pagi yang kita alami sebenarnya adalah anugerah yang besar. Ketika kita membuka mata, itu bukan karena tubuh kita sudah cukup tidur, tetapi karena Allah mengembalikan ruh kita dan memberi izin untuk melanjutkan hidup. Para sufi melihat momen bangun tidur sebagai kesempatan kedua simbol bahwa Allah masih memberi waktu untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kepadanya. Sikap ini membuat mereka memulai hari dengan rasa syukur yang mendalam. Penjelasan Al-Quran dan hadis tentang tidur dan ruh juga memperlihatkan bahwa hubungan manusia dengan alam spiritual jauh lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Kita sering merasa bahwa dunia spiritual adalah sesuatu yang jauh, sesuatu yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu. Namun kenyataannya, setiap malam kita memasuki proses spiritual yang sangat halus tanpa menyadarinya. Ruh kita berinteraksi dengan dimensi lain, berada dalam kendali Allah, dan mengalami sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika duniawi. Ini menunjukkan bahwa alam ruh bukanlah sesuatu yang jauh, melainkan sesuatu yang menyertai hidup kita setiap hari. Pemahaman ini menjadi landasan penting bagi pembahasan berikutnya. Jika Al-Quran dan hadis telah menegaskan bahwa tidur adalah momen pengendalian ruh oleh Allah, maka bagaimana dengan mimpi? Apa sebenarnya yang terjadi ketika ruh mulai memasuki fase mimpi? Melihat dunia aneh, bertemu orang yang telah wafat, atau mengalami hal-hal yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Pertanyaan ini membuka pintu menuju alam malakut, yang akan kita bahas dalam selanjutnya. Setelah memahami bahwa tidur adalah kematian kecil, dan bahwa ruh berada dalam genggaman Allah setiap kali kita terlelap, kini kita memasuki tahap yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi setelah ruh mulai berpisah sementara dari jasad? Disinilah muncul konsep yang sejak lama menjadi pembahasan para ulama dan sufi, yaitu alam malakut, sebuah dimensi halus yang tidak dapat dilihat oleh mata fisik, tetapi bisa disentuh oleh ruh ketika berada dalam keadaan tertentu. Banyak pengalaman mimpi yang terasa nyata, bahkan terlalu nyata, yang menjadi isyarat bahwa ruh tidak hanya diam, tetapi sedang melintasi gerbang menuju alam lain. Alam malakut sering digambarkan sebagai alam antara, sebuah dimensi di mana ruh, malaikat, dan makhluk halus berinteraksi. Ini bukan alam fisik seperti dunia yang kita tempati, tetapi juga bukan alam akhirat. Ia berada di tengah-tengah, menjadi penghubung antara alam nyata dan alam spiritual yang lebih tinggi. Ketika ruh manusia memasuki alam ini, batasan ruang dan waktu tidak lagi berlaku. Inilah sebabnya mengapa dalam mimpi seseorang bisa berpindah tempat secepat kilat, bertemu orang yang sudah wafat,
atau mengalami kejadian yang mustahil dilakukan oleh tubuh fisik. Pengalaman semacam ini sering menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seseorang yang belum pernah ke suatu tempat dapat menggambarkan tempat itu dalam mimpinya dengan detail yang sangat jelas? Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah mengenal seseorang bisa bermimpi bertemu dengannya dan merasakan kedekatan emosional seolah telah lama saling mengenal? Para sufi menganggap pengalaman-pengalaman ini sebagai bukti bahwa ruh sedang bergerak melintasi alam yang lebih luas, bertemu dengan ruh lain, bahkan terkadang memasuki ruang yang dihuni para malaikat. Di dalam alam malakut, komunikasi ruhani tidak lagi menggunakan bahasa verbal seperti yang kita kenal. Di sana, bahasa ruh adalah simbol, isyarat, dan rasa. Itulah sebabnya mimpi sering hadir dalam bentuk simbol-simbol yang sulit dipahami secara langsung. Misalnya, seseorang bermimpi berada di atas air, melihat cahaya terang, atau berjalan di tempat gelap. Simbol-simbol ini memiliki makna spiritual yang jauh lebih dalam dibanding apa yang tampak. Para sufi meyakini bahwa alam malakut adalah tempat di mana ruh mendapatkan pesan, peringatan, atau ilham dari dimensi yang lebih tinggi. Bagi sebagian orang, mimpi hanyalah halusinasi atau bentuk lain dari aktivitas otak. Namun bagi mereka yang memandang dunia dari sisi spiritual, mimpi adalah pintu kecil menuju alam yang jauh lebih nyata. Banyak ulama mengatakan bahwa apa yang kita lihat dalam mimpi bukanlah sekadar rekaman memori, tetapi hasil interaksi langsung ruh dengan alam malakut. Bahkan, ada pengalaman tertentu ketika seseorang merasa sedang melihat dirinya sendiri dari luar tubuh. Fenomena seperti ini semakin memperkuat pemahaman bahwa ruh bisa keluar dari batas fisik, meski tetap terhubung dengan jasad. Alam malakut menjadi landasan penting untuk memahami mimpi secara spiritual. Jika mimpi bisa menjadi tempat pertemuan ruh-ruh, maka tidak heran jika seseorang dapat merasakan kehadiran orang-orang yang sudah meninggal dalam mimpinya. Interaksi seperti itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan ruh yang sedang berada di wilayah yang tidak terikat oleh logika dunia. Banyak orang yang mengaku mendapatkan pesan, nasihat, atau ketenangan dari perjumpaan seperti ini. Meski saat terbangun, mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana semua itu terjadi. Ini membuka pintu menuju pembahasan yang semakin menarik. Jika alam malakut adalah tempat di mana ruh berinteraksi, bagaimana cara ruh berbicara? Apa bahasa yang digunakan? Mengapa pesan dalam mimpi sering hadir dalam simbol yang rumit? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita kupas dalam selanjutnya, ketika kita memasuki pembahasan tentang bahasa rahasia mimpi dan hubungan mendalamnya dengan kebersihan hati manusia. Ketika ruh memasuki alam malakut, ia tidak lagi berbicara dengan cara yang kita kenal di dunia nyata. Di alam itu, tidak ada kata-kata yang diucapkan dengan suara. Tidak ada bahasa yang tersusun dari huruf dan kalimat. Sebaliknya, seluruh komunikasi terjadi melalui simbol, rasa, dan isyarat yang halus. Inilah yang disebut para sufi sebagai bahasa ruh. Bahasa ini tidak bisa dipelajari dari buku, tidak bisa diajarkan secara formal, dan tidak bisa dianalisis dengan logika rasional semata. Ia hanya bisa dipahami dengan hati yang bersih dan jiwa yang peka. Banyak orang meremehkan mimpi karena menganggapnya tidak masuk akal. Mereka melihat simbol-simbol dalam mimpi sebagai sesuatu yang acak. Padahal, bagi para sufi, simbol-simbol itu justru merupakan bentuk komunikasi paling dalam antara ruh manusia dengan alam spiritual. Misalnya, seseorang bermimpi melihat cahaya terang. Orang biasa mungkin menganggap itu hanya cahaya biasa, tetapi dalam banyak tradisi ruhani, cahaya adalah simbol petunjuk, kesucian, dan kedekatan dengan ilahi. Begitu pula dengan simbol air, gunung, hujan, atau kegelapan, semuanya membawa makna yang jauh melampaui bentuk visualnya. Namun, kemampuan memahami bahasa mimpi ini tidak muncul begitu saja. Ia sangat dipengaruhi oleh keadaan hati seseorang saat terjaga. Para sufi mengibaratkan hati manusia seperti cermin. Jika cermin itu bersih, ia dapat memantulkan cahaya dengan jelas. Tetapi jika cermin itu tertutup debu, maka apapun yang dipantulkan akan tampak buram. Begitu pula dengan mimpi. Jika hati seseorang dipenuhi kecemasan, amarah, iri, atau dorongan duniawi yang berlebihan, maka mimpi yang muncul pun biasanya kacau, tidak jelas, atau bahkan penuh gangguan. Sebaliknya,
Hati yang tenang, jernih, dan dekat dengan Allah akan lebih mudah menerima pesan dari alam ruh. Itulah sebabnya para sufi sangat menjaga keadaan hati mereka sebelum tidur. Mereka berzikir, memohon ampun, dan menenangkan diri agar ruh mereka tidak membawa beban duniawi ke alam malakut. Dengan cara ini, mimpi yang mereka alami tidak sekadar rangkaian gambar acak, tetapi refleksi dari perjalanan ruh yang sedang mendekat kepada sumber cahaya. Bahasa mimpi juga seringkali bersifat personal. Simbol yang memiliki makna tertentu bagi satu orang mungkin berbeda maknanya bagi orang lain. Hal ini karena mimpi berbicara melalui bahasa batin, bukan bahasa universal yang bersifat kaku. Seseorang yang sedang menghadapi ujian hidup mungkin bermimpi berjalan di tempat gelap. Bagi dirinya, ini mungkin menjadi peringatan yang lembut agar ia lebih kuat. Tetapi bagi orang lain, kegelapan bisa bermakna sesuatu yang berbeda. Inilah keindahan bahasa ruh. Ia sangat dekat dengan keadaan batin masing-masing individu. Namun satu hal yang disepakati oleh para ulama adalah bahwa mimpi yang jernih yang hadir dengan rasa damai, lembut, dan tanpa kecemasan biasanya muncul dari hati yang bersih. Mimpi seperti ini sering menjadi sinyal penting bahwa ruh sedang menerima pesan atau petunjuk. Karena itu, para sufi selalu menekankan pentingnya memperbaiki kondisi batin agar mampu menangkap makna dari mimpi yang datang. Mereka mengingatkan bahwa mimpi bukan sekadar hiburan malam, tetapi jendela menuju diri yang paling dalam. Di akhir ini, kita menemukan bahwa bahasa mimpi bukanlah bahasa yang bisa dipaksakan. Ia hanya bisa dipahami oleh hati yang terlatih dan jiwa yang siap menerimanya. Pertanyaan berikutnya adalah, jika mimpi memiliki bahasa dan makna, dari mana sumbernya? Apakah semuanya berasal dari ruh? Atau ada jenis-jenis mimpi lain dengan asal-usul berbeda? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita memasuki pembahasan besar dalam berikutnya tentang 3 macam mimpi menurut para sufi. Setelah memahami bahwa mimpi memiliki bahasa tersendiri yang bekerja melalui simbol dan rasa, kini kita masuk pada pertanyaan yang jauh lebih penting. Dari mana sebenarnya mimpi itu berasal? Para sufi sejak lama mengajarkan bahwa tidak semua mimpi memiliki makna spiritual yang tinggi. Ada mimpi yang muncul dari pikiran, ada yang datang dari setan, dan ada pula mimpi yang benar-benar berasal dari sumber ilahi. Pembagian inilah yang dikenal sebagai 3 sumber mimpi. Mimpi nafsu, mimpi setan, dan mimpi yang atau ru'ye, dikah. Memahami ketiganya sangat penting agar kita tidak salah menafsirkan pengalaman tidur kita. Sumber pertama adalah mimpi yang berasal dari nafsu. Mimpi jenis ini paling sering dialami manusia karena ia muncul dari tumpukan pikiran, keinginan, ketakutan, atau hal-hal yang memenuhi hari kita. Misalnya, ketika seseorang sangat menginginkan sesuatu, ia mungkin bermimpi mendapatkannya. Atau ketika seseorang sedang cemas memikirkan suatu masalah, mimpinya akan dipenuhi simbol-simbol yang berhubungan dengan kegelisahan itu. Mimpi nafsu tidak berbahaya, namun juga tidak memiliki makna spiritual yang mendalam. Ia hanya cerminan dari kondisi batin manusia saat terjaga seperti pantulan air yang keruh. Sumber kedua adalah mimpi yang berasal dari setan. Mimpi jenis ini biasanya hadir dalam bentuk yang menakutkan, menyedihkan, atau membuat hati gelisah. Tujuannya bukan untuk memberikan pesan, melainkan untuk mengguncang ketenangan jiwa. Contohnya mimpi dikejar sesuatu, mimpi jatuh dari ketinggian, atau mimpi buruk yang membuat seseorang terbangun dengan perasaan takut. Para sufi menekankan bahwa mimpi seperti ini tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh. Ia bukan peringatan, bukan petunjuk, melainkan gangguan yang harus diabaikan. Cara terbaik menghadapinya adalah dengan meningkatkan zikir dan menjaga kesucian hati sebelum tidur. Kemudian kita memasuki sumber mimpi yang paling penting. Mimpi yang hak atau ru'ye, dikah. Mimpi jenis ini diyakini sebagai bentuk pesan, ilham, atau petunjuk yang datang dari Allah. Ia bukan hasil dari pikiran atau kecemasan, juga bukan bisikan setan. Mimpi yang hak biasanya diiringi dengan perasaan damai yang sulit dijelaskan. Ketika seseorang terbangun dari mimpi ini, ia merasakan kejelasan, ketenangan, atau dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang baik. Para sufi sangat menghormati mimpi jenis ini
karena mereka meyakini bahwa ia adalah salah satu bentuk komunikasi halus antara hamba dan Tuhannya. Ru'ye, zikah, juga sering hadir dalam bentuk simbol yang sangat terang dan konsisten. Beberapa ulama mengatakan bahwa mimpi yang hak tidak bara-boba atau bertentangan dengan ajaran agama. Ia selalu sejalan dengan kebaikan. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa mimpi yang benar adalah sebagian dari 46 bagian kenabian. Artinya, meskipun kenabian telah ditutup, pintu ilham melalui mimpi masih terbuka untuk para hamba yang hati dan amalnya bersih. Memahami 3 sumber mimpi ini membantu kita menempatkan setiap pengalaman tidur pada tempatnya. Tidak semua mimpi membawa pesan besar, tidak semua mimpi buruk mengandung peringatan, dan tidak semua mimpi indah berasal dari ruhani yang tinggi. Dengan pemahaman ini pula, kita dapat lebih bijak menyikapi setiap mimpi yang kita alami. Mana yang harus direnungkan, mana yang bisa diabaikan, dan mana yang harus dihormati sebagai karunia. Ini menjadi pintu gerbang menuju pembahasan selanjutnya. Bagaimana setan bekerja melalui mimpi, mengapa ia bisa masuk ke alam tidur kita, dan bagaimana para sufi melindungi diri dari gangguan mimpi buruk. Semua ini akan kita bahas lebih dalam berikutnya. Setelah memahami bahwa salah satu sumber mimpi adalah bisikan nafsu, kini kita memasuki wilayah yang lebih rumit. Mimpi yang berasal dari setan. Mimpi jenis ini seringkali muncul dalam bentuk yang sangat nyata, menakutkan, atau membingungkan. Tujuan utamanya bukan memberi pesan, tetapi merusak ketenangan hati. Gangguan semacam ini telah dibahas oleh para ulama sejak lama, karena mimpi buruk merupakan salah satu cara halus setan mengganggu manusia ketika ia berada dalam kondisi paling lemah, yaitu saat tidur. Mimpi dari setan biasanya memiliki ciri yang jelas. Ia membuat seseorang merasa takut, cemas, atau sedih tanpa sebab. Contohnya, mimpi dikejar makhluk mengerikan, mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi tenggelam, atau mimpi berhadapan dengan situasi yang tidak masuk akal, tetapi terasa sangat nyata. Ketika seseorang terbangun dari mimpi seperti ini, jantungnya berdegup cepat dan perasaannya tidak stabil. Ini adalah tanda bahwa mimpi tersebut bukan berasal dari ruh yang sedang menjalani perjalanan spiritual, melainkan dari sesuatu yang ingin mengganggu keseimbangan batin. Para sufi mengajarkan bahwa setan tidak memiliki kemampuan untuk menguasai ruh, tetapi ia bisa memengaruhi imajinasi. Saat seseorang tidur tanpa perlindungan zikir atau dalam kondisi hati yang kacau, pintu imaji itu terbuka lebar. Disitulah setan menyisipkan gambaran dan rasa yang menakutkan. Gangguan ini biasanya tidak membawa simbol spiritual apapun. Ia tidak mempunyai makna yang mendalam atau pesan yang tersembunyi. Sifatnya acak, kasar, dan penuh ketakutan. Karena itu, para sufi menekankan agar mimpi buruk dari setan tidak ditafsirkan, karena menafsirkannya hanya akan memberi ruang lebih besar bagi kecemasan. Meski demikian, penting untuk memahami mengapa setan menggunakan mimpi sebagai salah satu medianya. Ketika seseorang sedang tidur, kesadarannya melemah dan pertahanan mentalnya turun. Pada momen ini, manusia lebih rentan menerima gambaran menakutkan. Dan jika seseorang sering mengalami mimpi buruk, ia bisa bangun dengan hati yang gelisah, pikiran yang tidak stabil, atau bahkan kehilangan semangat untuk beribadah. Dengan cara ini, setan berhasil mencapai tujuannya, mengganggu iman seseorang melalui pintu tidur. Namun Islam memberikan solusi yang sangat jelas untuk menangani mimpi buruk. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa ketika seseorang mendapatkan mimpi yang membuatnya takut, ia tidak boleh menceritakannya kepada siapapun. Ia dianjurkan untuk meludah kecil ke arah kiri sebanyak 3 kali, membaca A'udzubil Himinasy Syaith, Niraj, dan berpindah posisi tidur. Tindakan ini bukan sekadar ritual, tetapi bentuk perlindungan agar tekanan mimpi itu tidak melekat pada hati. Para sufi menambahkan bahwa menjaga kebersihan hati sebelum tidur adalah perlindungan terbaik dari mimpi buruk. Zikir, wudu, dan memohon perlindungan kepada Allah akan memperkuat benteng batin yang menghalangi gangguan setan masuk ke dalam alam mimpi. Sebaliknya, tidur dalam keadaan marah, penuh dendam, atau tenggelam dalam pikiran duniawi akan membuat hati terbuka terhadap gangguan spiritual.
mimpi dari setan menjadi pengingat penting bahwa tidak semua yang muncul dalam tidur layak untuk direnungkan. Beberapa hanyalah bayangan gelap yang mencoba memutus hubungan kita dengan ketenangan. Dengan memahami sifat mimpi buruk, kita bisa membebaskan diri dari ketakutan dan tetap fokus pada mimpi yang benar-benar membawa makna. Di berikutnya, kita akan memasuki pembahasan yang jauh lebih menenangkan. Mimpi yang hak ru'ye, shidikah yang menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia mimpi. Setelah memahami mimpi dari nafsu dan mimpi dari setan, tibalah kita pada pembahasan yang paling penting dalam tradisi tasawuf. Ru'ye, shidikah, mimpi yang benar. Mimpi jenis ini sering digambarkan sebagai cahaya lembut yang turun ke dalam hati seorang hamba. Ia hadir bukan melalui kecemasan, bukan melalui hawa nafsu, dan bukan pula melalui gangguan. Ru'ye, shidikah, datang sebagai karunia, membawa ketenangan, isyarat, atau petunjuk yang tidak bisa diperoleh melalui cara biasa. Para sufi memandang mimpi yang hak sebagai salah satu bentuk komunikasi halus antara Allah dan hambanya. Mimpi yang hak biasanya memiliki ciri yang mudah dikenali. Ketika seseorang terbangun dari mimpi ini, ia merasakan kedamaian mendalam yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hatinya terasa ringan, pikirannya jernih, dan ada rasa bahwa mimpi itu membawa pesan yang penting. Tidak selalu mimpi ini hadir dalam bentuk yang jelas. Kadang ia datang melalui simbol-simbol, cahaya, suara lembut, atau pertemuan dengan sosok yang mulia. Tetapi, apapun bentuknya, ru'ye, dikah, selalu meninggalkan rasa yang sama. Ketenangan. Para ulama menjelaskan bahwa mimpi yang hak adalah bagian kecil dari wahyu kenabian. Meskipun kenabian telah berakhir, pintu ilham tidak tertutup. Nabi Muhammad bersabda bahwa mimpi yang benar adalah sebagian dari 46 bagian kenabian. Hadis ini mengisyaratkan bahwa mimpi yang hak memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Ia bukan sekadar gambaran acak yang lewat, tetapi sebuah pesan yang bisa membantu seseorang memperbaiki hidupnya. Mimpi yang hak juga tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ia tidak mendorong seseorang melakukan hal yang merusak, tidak membawa rasa takut, dan tidak menimbulkan keraguan. Sebaliknya, mimpi ini sering berisi dorongan lembut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya peringatan tentang ibadah yang mulai ditinggalkan, ajakan untuk meninggalkan kebiasaan buruk, atau kabar gembira yang menenangkan hati. Kadang seseorang mendapatkan solusi atas masalah duniawi yang selama ini membuatnya bingung, dan solusinya muncul begitu saja dalam mimpi yang jernih. Dalam tradisi sufi, banyak tokoh besar mendapatkan ilham penting melalui ru'ye, dikah. Sebagian dari mereka menerima petunjuk untuk mengambil keputusan besar dalam hidup, seperti berpindah tempat tinggal, meninggalkan pekerjaan, atau memulai perjalanan spiritual yang mendalam. Ilham ini tidak datang melalui paksaan, melainkan melalui ketenangan yang mengarah pada keyakinan. Para sufi mengajarkan bahwa ketika mimpi membawa cahaya ke dalam hati, cahaya itu tidak boleh diabaikan. Ia harus direnungkan dengan hati yang lapang dan diuji dengan ajaran agama. Namun, penting untuk memahami bahwa ru'ye, shidikah hanya dapat muncul pada hati yang bersih. Hati yang dipenuhi amarah, iri, kesombongan, atau ketakutan sulit menerima cahaya ini. Inilah sebabnya para sufi sangat menekankan penyucian hati sebagai syarat utama bagi munculnya mimpi yang hak. Mereka memandang mimpi sebagai cermin batin. Jika cermin itu bersih, pantulan yang terlihat akan jernih. Tetapi jika cermin itu keruh, pantulan itu akan kabur dan sulit dipahami. Mimpi yang hak menjadi bukti nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan ketika seseorang tertidur, pintu komunikasi tetap terbuka bagi mereka yang menjaga hatinya. Ru'ye, dikah, menjadi pelita kecil yang menerangi perjalanan seorang hamba menuju makrifat. Di berikutnya, kita akan melihat bagaimana mimpi yang hak dapat mengubah hidup seseorang melalui kisah nyata para sufi besar dalam sejarah. Dalam sejarah perjalanan para sufi, ada banyak kisah yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh mimpi yang hak dalam mengubah kehidupan seseorang. Salah satu kisah yang paling dikenal adalah pengalaman spiritual Imam Al-Ghazali,
seorang ulama besar yang menjadi simbol kebijaksanaan dalam dunia Islam. Beliau dikenal sebagai cendekiawan besar di Baghdad, dihormati oleh para pemimpin, dan memiliki kedudukan tinggi sebagai pengajar. Namun di balik semua itu, beliau menyimpan kegelisahan batin yang tidak bisa dipadamkan oleh ilmu semata. Kegelisahan inilah yang akhirnya membuka pintu bagi mimpi yang mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Pada masa kejayaannya, Imam Al-Ghazali merasakan kehampaan yang dalam. Ilmu yang beliau sampaikan begitu luas, tetapi hatinya terasa kering. Beliau merasa seolah-olah hanya bergerak dengan akal, sementara ruhnya tidak merasakan kedekatan sejati dengan Allah. Konflik batin ini membuat beliau tidak bisa berbicara di depan murid-muridnya. Lidahnya keluh, dan tubuhnya melemah tanpa sebab yang jelas. Ia seperti dihadapkan pada tembok besar yang menghalangi perjalanan spiritualnya. Pada saat itulah, mimpi mulai memainkan peran penting. Diriwayatkan bahwa dalam salah satu mimpinya, Imam Al-Ghazali mendapatkan isyarat halus yang mengajaknya meninggalkan semua gelar dan kehormatannya di Baghdad. Mimpi itu tidak hadir dalam bentuk suara keras atau perintah tegas. Ia hadir sebagai rasa yang dalam dorongan lembut namun kuat, seolah ada cahaya yang menunjukkan jalan baru. Mimpi itu menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak ada dalam kemuliaan duniawi, tetapi dalam keikhlasan dan kedekatan kepada Allah. Ketika beliau terbangun, rasa itu tetap melekat di hatinya, mendorongnya untuk mengambil keputusan besar. Akhirnya, Imam Al-Ghazali memutuskan untuk meninggalkan Baghdad secara diam-diam. Beliau meninggalkan seluruh jabatan, murid, dan ketenaran. Dengan pakaian sederhana, beliau memulai perjalanan panjang menuju Syam untuk memurnikan hati dan mencari makna hakiki kehidupan. Keputusan drastis ini bukanlah kata-kata kosong yang lahir dari euforia sesaat. Ia lahir dari ketenangan yang diberikan mimpi-mimpi yang menguatkan keyakinannya bahwa jalan ruhani lebih penting daripada segala bentuk kehormatan dunia. Di perjalanan spiritualnya, Imam Al-Ghazali menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam khalwat, berzikir, membaca Al-Quran, dan merenungi makna kehidupan. Dari perjalanan inilah lahir karya monumentalnya, Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang hingga kini masih menjadi rujukan utama dalam dunia tasawuf. Kitab itu tidak hanya berisi ilmu, tetapi juga pengalaman batin yang mendalam, sebuah tanda bahwa perjalanan ruh yang dimulai dari sebuah mimpi benar-benar telah mengubah beliau secara total. Kisah ini menunjukkan bahwa ruqyah, syidikah bukan hanya membawa mimpi indah, tetapi juga membawa keputusan besar yang mengarahkan hidup seseorang ke jalan yang lebih terang. Imam Al-Ghazali bukan satu-satunya tokoh yang mengalami hal ini, tetapi kisahnya menjadi contoh jelas bagaimana Allah membimbing hamba-Nya melalui petunjuk yang lembut. Mimpi yang hak tidak memaksa, tetapi menyentuh hati dengan cara yang tidak bisa ditolak. Ini menegaskan bahwa mimpi bukanlah halangan antara dunia dan ruhani, tetapi jembatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Di berikutnya, kita akan melihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jalani juga mendapatkan petunjuk melalui mimpi, membuktikan bahwa perjalanan ruhani para sufi penuh cahaya dan bimbingan halus dari alam ilahi. Di sepanjang sejarah tasawuf, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dikenal sebagai sosok yang penuh cahaya dan kebijaksanaan. Beliau bukan hanya seorang ulama besar, tetapi juga seorang pembimbing ruhani yang mampu menuntun ribuan murid menuju jalan kedekatan dengan Allah. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa sebagian besar bimbingan yang beliau berikan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk murid-muridnya seringkali berawal dari mimpi yang hak. Mimpi bagi Syekh Abdul Qadir bukan sekadar bunga tidur, tetapi pesan ilahi yang datang sebagai petunjuk, peringatan, atau kabar gembira. Ada banyak riwayat tentang mimpi yang dialami beliau, namun semua memiliki ciri yang sama. Mimpi itu datang dengan ketenangan yang dalam, seakan mengisi hatinya dengan cahaya. Salah satu kisah yang dikenal adalah ketika beliau muda dan masih dalam pencarian spiritual. Dalam salah satu mimpinya, beliau melihat cahaya yang sangat terang. Begitu terang, hingga membuat seluruh alam sekitarnya terasa hidup. Cahaya itu bukan cahaya biasa yang membawa rasa aman, damai, dan seolah-olah memanggil beliau untuk mendekat. Dalam mimpi itu, beliau merasakan panggilan halus agar meninggalkan kehidupan duniawi
dan melakukan perjalanan panjang menuju Baghdad. Ketika terbangun, hati beliau dipenuhi ketenangan. Mimpi itu tidak memaksanya, tidak menakutinya, tetapi memberi keyakinan yang mendalam bahwa langkah yang harus diambil sudah jelas. Dan benar saja, perjalanan menuju Baghdad menjadi titik balik dalam hidup beliau. Di kota itu, beliau mendapatkan ilmu, bimbingan, dan pengalaman ruhani yang kelak mengantarkannya menjadi salah satu wali terbesar dalam sejarah Islam. Mimpi itu yang hadir dengan kelembutan menjadi fondasi awal yang mengubah seluruh arah hidupnya. Tidak hanya untuk dirinya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga sering mendapatkan ilham melalui mimpi yang berkaitan dengan murid-muridnya. Ada murid yang datang dalam keadaan bingung atau menghadapi kesulitan besar. Namun sebelum murid itu berbicara, beliau sudah mengetahui apa yang sedang dialaminya. Beliau kadang berkata, "Apa yang kamu hadapi telah ditunjukkan kepadaku dalam tidurku tadi malam." Mimpi itu memberi jalan keluar, petunjuk, atau bahkan peringatan yang harus disampaikan kepada muridnya. Bagi murid-muridnya, bimbingan seperti ini terasa luar biasa, seakan datang langsung dari langit melalui tangan seorang wali. Kekuatan mimpi ini tidak datang begitu saja. Ia hadir karena hati Syekh Abdul Qadir yang sangat bersih, lembut, dan selalu terhubung dengan Allah. Para sufi meyakini bahwa ruh yang bersih adalah seperti cermin yang jernih, ia dapat menangkap cahaya petunjuk ilahi tanpa terhalang debu dunia. Mimpi yang hak membutuhkan media yang suci, dan hati beliau adalah salah satu media terbaik yang pernah dikenal umat Islam. Karena itulah pesan-pesan yang datang melalui mimpinya selalu tepat, bermanfaat, dan penuh hikmah. Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menunjukkan bahwa mimpi yang hak dapat menjadi bagian dari perjalanan spiritual seorang hamba. Ia bukan sekadar fenomena batin, tetapi juga sebuah alat bimbingan. Mimpi bisa memberikan petunjuk tentang langkah hidup, memperkuat keyakinan ketika hati goyah, atau menjadi jawaban atas doa yang tidak terucapkan. Bagi para sufi, mimpi adalah percakapan rahasia antara ruh dan Tuhannya, percakapan yang tidak dapat dipahami oleh akal semata. Dengan memahami ini, kita semakin melihat betapa pentingnya mimpi dalam perjalanan ruhani seseorang. Di selanjutnya, kita akan melangkah lebih jauh dan menyelami kisah Ibnu Arabi, seorang sufi besar yang menjadikan mimpi dan ilham sebagai landasan dari ajaran-ajarannya yang mendalam tentang alam wujud. Dalam sejarah tasawuf, sosok Ibnu Arabi dikenal sebagai Syekh Al-Akbar, gelar yang diberikan karena kedalaman ilmunya tentang hakikat wujud dan perjalanan ruhani manusia. Ajaran-ajarannya yang luas dan kompleks sering membuat orang bertanya-tanya, dari mana datangnya kedalaman pengetahuan yang begitu halus dan mendalam? Salah satu jawabannya adalah mimpi. Bagi Ibnu Arabi, mimpi bukan sekadar pengalaman malam, melainkan salah satu pintu kehadiran ilahi yang membuka pemahaman tentang rahasia alam semesta. Sejak muda, Ibnu Arabi dikenal sebagai seseorang yang memiliki kepekaan ruhani luar biasa. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa ia sering mendapatkan mimpi yang begitu jelas, seolah-olah ia sedang berada dalam dunia yang lebih nyata daripada dunia fisik. Dalam mimpi-mimpi itu, ia bertemu para wali, para nabi, bahkan mendapatkan ilham yang menjelaskan hal-hal yang tidak pernah ia pelajari sebelumnya. Ia pernah berkata bahwa mimpi yang benar adalah bagian dari ilmu laduni, ilmu yang diberikan langsung oleh Allah kepada hati seorang hamba tanpa perantara. Salah satu mimpi yang paling terkenal dari Ibnu Arabi terjadi ketika ia masih sangat muda. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang lelaki bercahaya yang menatapnya dengan penuh kasih. Lelaki itu mengajarinya beberapa rahasia tentang perjalanan ruh, hakikat wujud, dan hubungan antara alam yang tampak dan alam yang tidak terlihat. Ketika terbangun, ia merasakan cahaya mimpi itu masih tinggal di hatinya. Ia merasa seolah telah memperoleh pengetahuan baru, bukan melalui proses belajar, tetapi melalui penyaksian ruhani. Mimpi itu menjadi salah satu fondasi yang mengantarkannya pada ajaran besar tentang wahdatul wujud atau kesatuan eksistensi. Bagi Ibnu Arabi, mimpi tidak dapat dipisahkan dari proses spiritual seseorang. Ia meyakini bahwa Allah berbicara kepada hamba-hambanya dengan berbagai cara, kadang melalui ayat-ayat Al-Quran, kadang melalui peristiwa
dan kadang melalui mimpi. Mimpi yang benar, menurutnya, adalah cermin dari realitas yang lebih tinggi. Jika seseorang melihat sesuatu dalam mimpi dengan kejelasan dan ketenangan, maka mimpi itu adalah bentuk ilham yang membuka tabir antara manusia dan pengetahuan yang tersembunyi. Ajaran-ajaran Ibnu Arabi juga menekankan bahwa mimpi memiliki tingkatan. Ada mimpi yang bersifat simbolis, ada yang bersifat langsung, dan ada yang bersifat penyaksian. Mimpi simbolis membutuhkan penafsiran yang mendalam. Mimpi langsung hadir tanpa tabir seorang hamba, seperti melihat sesuatu secara nyata. Dan mimpi penyaksian adalah pengalaman ruhani, di mana seseorang merasakan kehadiran ilahi secara kuat. Bagi beliau, tingkatan mimpi ini adalah bukti bahwa ruh manusia memiliki kapasitas besar untuk terhubung dengan realitas ilahi. Mimpi juga menjadi tempat bagi Ibnu Arabi untuk bertemu para tokoh spiritual dari masa lalu. Dalam banyak riwayat, ia mengaku pernah bertemu Nabi Muhammad dalam mimpi yang begitu jelas, hingga ia bisa merasakan kehangatan kehadirannya. Pertemuan-pertemuan seperti ini bukan khayalan, melainkan pengalaman ruh yang memperkuat kedekatannya dengan Allah. Dari mimpi-mimpi inilah lahir banyak ajaran penting yang kemudian tertulis dalam karya-karyanya yang fenomenal, seperti Futuhat Makkiyah dan Fusus Al-Hikam. Kisah Ibnu Arabi menunjukkan bahwa mimpi bukan sekadar penghibur hati, melainkan salah satu pintu ilmu yang sangat halus. Bagi mereka yang hatinya bersih, mimpi dapat menjadi jalan untuk memahami rahasia penciptaan dan kedekatan dengan Allah. Ini memperlihatkan betapa luasnya dimensi mimpi dalam kehidupan seorang sufi. Namun, perjalanan ini tidak berhenti di sini. Dalam berikutnya, kita akan membahas bahaya yang muncul ketika seseorang salah menafsirkan mimpi dan bagaimana para sufi memastikan bahwa ilham yang datang benar-benar berasal dari sumber yang suci. Setelah melihat bagaimana mimpi dapat menjadi cahaya bagi para sufi besar, kini kita memasuki pembahasan yang tidak kalah penting. Bahaya salah menafsirkan mimpi. Meskipun mimpi dapat membawa petunjuk ilahi, mimpi juga dapat menyesatkan seseorang jika ia tidak memahami sumber dan maknanya dengan benar. Para sufi sejak dahulu selalu mengingatkan bahwa tidak semua mimpi layak dijadikan dasar keputusan. Ada mimpi yang berasal dari nafsu, ada yang dari setan, dan hanya sebagian kecil yang benar-benar dari Allah. Memahami perbedaan ini tidak hanya membutuhkan ilmu, tetapi juga kebersihan hati. Salah satu bahaya terbesar dalam dunia mimpi adalah ketika seseorang menganggap semua mimpi sebagai pesan langsung dari Allah. Ketika hati dipenuhi ambisi atau kesombongan, seseorang bisa saja merasa bahwa setiap gambaran yang muncul dalam tidurnya adalah petunjuk besar. Padahal, sebagian mimpi hanya pantulan dari pikiran yang menumpuk sepanjang hari. Jika seseorang tidak menyadari hal ini, ia bisa mengambil keputusan yang salah, melangkah tanpa bimbingan, atau bahkan merasa dirinya memiliki kedudukan spiritual yang tinggi. Padahal kenyataannya tidak demikian. Para sufi juga mengingatkan bahwa setan dapat menggunakan mimpi untuk menipu manusia. Ia datang dalam bentuk yang menakutkan, membingungkan, bahkan kadang menyamar dengan simbol-simbol yang tampak spiritual. Tujuannya jelas, membuat hati manusia ragu, takut, atau sombong. Ada kisah tentang seseorang yang bermimpi bertemu sosok bercahaya yang mengaku sebagai malaikat dan memberikan perintah aneh. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada seorang ulama, ulama tersebut berkata bahwa perintah itu bertentangan dengan syariat. Dari sini, jelas bahwa tidak setiap mimpi bisa dipercaya, meskipun tampak indah atau memukau. Para sufi memiliki cara yang sangat tegas dalam menilai sebuah mimpi. Mereka selalu memeriksa apakah mimpi itu selaras dengan Al-Quran dan hadis. Jika mimpi itu mendorong pada kebaikan, akhlak yang lebih mulia, atau ibadah yang lebih khusyuk, maka mimpi itu kemungkinan besar berasal dari Allah. Namun jika mimpi itu membawa rasa takut, kebingungan, atau perintah yang melanggar ajaran agama, maka mimpi itu harus ditinggalkan. Metode ini menjadi penentu penting agar seseorang tidak jatuh ke dalam jurang kesesatan spiritual. Dalam perjalanan menuju makrifat, ujian terbesar bukanlah mimpi itu sendiri, tetapi
Bagaimana seseorang menyikapinya? Seseorang yang sedang mencari kedekatan dengan Allah harus tetap rendah hati dan berhati-hati. Ia tidak boleh terlalu bersemangat dalam menafsirkan setiap mimpi sebagai wahyu pribadi. Bahkan, para sufi besar seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi selalu memperingatkan bahwa mimpi hanyalah salah satu sarana, bukan tujuan utama. Tujuan utama tetaplah mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, zikir, dan penyucian hati. Bahaya lain yang sering muncul adalah kecenderungan seseorang untuk menceritakan mimpi-mimpinya kepada sembarang orang. Nabi Muhammad mengajarkan agar mimpi yang baik hanya diceritakan kepada orang yang dipercaya, sementara mimpi buruk tidak boleh diceritakan sama sekali. Jika seseorang salah bercerita, ia bisa mendapatkan penafsiran yang keliru dan membuat hatinya gelisah. Karena itu, para sufi sangat berhati-hati dalam mengungkapkan pengalaman ruhani mereka, termasuk mimpi. Ini menjadi pengingat bahwa perjalanan spiritual tidak selalu mulus. Mimpi dapat menjadi cahaya, tetapi juga bisa menjadi ujian. Kuncinya adalah menjaga hati agar tetap jernih dan memastikan setiap penafsiran sesuai dengan ajaran agama. Pada berikutnya, kita akan kembali ke wilayah yang lebih menenangkan, bagaimana mempersiapkan hati dan ruh sebelum tidur, agar perjalanan malam kita membawa manfaat spiritual, bukan sekadar mimpi yang kacau tanpa arah. Setelah memahami berbagai jenis mimpi dan bahaya menafsirkannya dengan keliru, kini kita memasuki tahap yang lebih praktis. Bagaimana mempersiapkan ruh sebelum tidur agar perjalanan malam kita menjadi lebih jernih dan bermakna. Para sufi percaya bahwa kualitas mimpi seseorang sangat bergantung pada keadaan hatinya ketika ia memejamkan mata. Hati yang tenang akan membuka pintu menuju mimpi yang lebih terang, sementara hati yang kacau hanya akan membawa kekacauan ke alam tidur. Karena itu, praktik rohani sebelum tidur menjadi bagian penting dalam perjalanan spiritual. Langkah pertama yang selalu ditekankan para sufi adalah berwudu. Berwudu bukan hanya membersihkan tubuh dari kotoran, tetapi juga membersihkan energi negatif yang melekat pada diri seseorang sepanjang hari. Ketika seseorang tidur dalam keadaan suci, ia seperti mengenakan pakaian cahaya yang melindungi ruh dari gangguan dunia halus. Wudu memberikan ketenangan batin dan membuat seseorang memasuki tidur dengan kesadaran bahwa ia berada dalam keadaan bersih, baik lahir maupun batin. Langkah berikutnya adalah berzikir. Zikir sebelum tidur memiliki kekuatan luar biasa dalam menenangkan hati dan pikiran. Dengan mengingat nama-nama Allah, seseorang mengembalikan dirinya ke pusat ketentraman. Zikir tidak harus panjang, bahkan zikir pendek seperti Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar yang diulang-ulang dengan penuh kesadaran sudah cukup untuk melunakkan hati. Para sufi sering berzikir hingga rasa kantuk datang dengan sendirinya, seolah ruh mereka mulai terhubung dengan alam yang lebih tinggi sebelum benar-benar berpisah dari jasad saat tidur. Selain zikir, muhasabah atau introspeksi diri menjadi langkah penting. Sebelum memejamkan mata, seseorang dianjurkan untuk merenungkan apa saja yang telah ia lakukan sepanjang hari. Apakah ada kata-kata yang melukai orang lain? Apakah ada perbuatan yang kurang baik? Apakah ada kesempatan untuk berbuat baik yang terlewatkan? Muhasabah membuka ruang bagi seseorang untuk menyucikan dirinya dari beban emosional yang menumpuk. Ketika hati bersih dari penyesalan dan amarah, mimpi pun akan lebih terang, karena ruh tidak membawa beban duniawi ke alam tidur. Mengampuni orang lain juga menjadi bagian penting dari persiapan tidur. Para sufi percaya bahwa tidur dengan membawa dendam di dalam hati hanya akan membebani perjalanan ruh. Dendam adalah beban yang berat, dan ketika seseorang memaafkan orang yang menyakitinya, ia sebenarnya sedang melepaskan belenggu dari dirinya sendiri. Mengampuni bukan berarti lemah, tetapi memberi ruang bagi ruh untuk terbang lebih bebas. Tidur dalam keadaan lapang membuat mimpi lebih teratur dan hati lebih mudah menerima ilham yang baik. Selain itu, para sufi selalu berniat sebelum tidur. Mereka meniatkan bahwa tidurnya adalah ibadah, bukan sekadar istirahat. Niat ini membuat tidur menjadi bagian dari perjalanan spiritual,
bukan jeda kosong yang tidak memiliki makna. Dengan niat yang baik, ruh akan bergerak dengan arah yang benar, bukan tersesat dalam mimpi yang acak dan membingungkan. Bahkan, ada sufi yang berdoa agar ruh mereka dipertemukan dengan orang-orang saleh, atau diberi ilham tentang sesuatu yang mereka butuhkan dalam hidup. Ini menunjukkan bahwa tidur bukan sekadar aktivitas biologis, tetapi ibadah yang bisa dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Praktik rohani sebelum tidur bukan hanya memperbaiki mimpi, tetapi juga memperbaiki hati. Ketika hati bersih, ruh akan lebih ringan, lebih bebas, dan lebih mudah menerima cahaya. Pada berikutnya, kita akan melihat bagaimana kualitas tidur memengaruhi kualitas perjalanan ruh, dan bagaimana keduanya saling terkait dalam kehidupan spiritual seseorang. Setelah memahami praktik rohani sebelum tidur, kini kita memasuki hubungan yang lebih dalam antara kondisi fisik dan spiritual seseorang ketika tidur. Para sufi sejak dahulu mengajarkan bahwa kualitas tidur seseorang tidak hanya menentukan kesegaran tubuh ketika bangun, tetapi juga menentukan sejauh apa ruh dapat melakukan perjalanannya di alam malakut. Dengan kata lain, kualitas tidur dan kualitas perjalanan ruh adalah dua hal yang saling berkaitan erat, seperti dua sisi dari satu mata uang. Tidur yang nyenyak, tenang, dan teratur memberi ruang bagi ruh untuk bergerak dengan lebih leluasa. Ketika tubuh berada dalam keadaan santai, tanpa gangguan suara atau tekanan, ruh seakan memiliki jalur kosong untuk memasuki alam halus tanpa hambatan. Inilah sebabnya mengapa seseorang yang tidur dalam keadaan tenang sering bangun dengan hati yang ringan dan pikiran yang jernih. Mungkin mereka tidak mengingat mimpinya, tetapi perjalanan ruh yang terjadi di balik tidur itu memberi efek positif pada batin mereka. Sebaliknya, tidur yang penuh gelisah akan menghambat perjalanan ruh. Ketika seseorang tidur dengan membawa kecemasan berlebihan, amarah, atau pikiran yang bertabrakan, ruh akan terseret oleh gangguan itu. Mimpinya menjadi kacau, penuh simbol yang tidak beraturan, atau berubah menjadi mimpi buruk yang mengganggu ketenangan batin. Para sufi menggambarkan kondisi ini seperti burung yang ingin terbang, namun kakinya terikat oleh beban berat. Ruh ingin bergerak, tetapi hati tidak memberinya ruang untuk terbang. Dalam tradisi tasawuf, hati adalah pusat kendali dari seluruh aktivitas ruhani manusia. Jika hati gelisah, seluruh sistem ruhani ikut terganggu. Karena itu, kualitas tidur yang baik bermula dari hati yang tenang. Tidak mengherankan jika para sufi sangat menjaga kebersihan batin mereka sepanjang hari. Bukan hanya menjelang tidur, mereka menghindari pertengkaran, menjaga perkataan, dan memperbanyak zikir agar hati tetap berada dalam keadaan yang stabil. Dengan hati yang stabil, tidur pun menjadi lebih berkualitas dan mimpi menjadi lebih bermakna. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh. Tidur di tempat yang bersih, rapi, dan tenang membantu menciptakan suasana yang mendukung perjalanan ruh. Para sufi sering menjaga kamar mereka dari suara keras, cahaya yang berlebihan, dan gangguan lainnya. Mereka memahami bahwa lingkungan fisik memiliki resonansi dengan kondisi batin. Ruangan yang bersih dan tenang memancarkan energi positif yang membuat ruh lebih mudah memasuki keadaan damai. Bahkan sebagian sufi menganggap kamar sebagai ruang suci yang harus dijaga dari hal-hal yang dapat mengotori suasana spiritualnya. Ada pula hubungan menarik antara kualitas tidur dan kemampuan seseorang menerima mimpi yang benar. Mimpi yang hak, sebagaimana dijelaskan dalam sebelumnya, membutuhkan media yang bersih dan tenang. Jika seseorang tidur dengan hati yang resah, ruhnya tidak dapat menangkap cahaya mimpi yang hak dengan jernih. Namun, jika tidur dilakukan dengan persiapan spiritual yang baik, ruh akan lebih mudah menerima petunjuk dan ilham yang datang melalui mimpi. Dengan demikian, kualitas tidur menjadi salah satu indikator penting dari kesehatan spiritual seseorang. Pada akhirnya, tidur bukan hanya kebutuhan biologis, tetapi juga cerminan dari kondisi batin. Siapapun dapat merasakan perbedaannya. Tidur dengan hati yang damai membuat seseorang bangun dengan energi positif. Sementara tidur dalam keadaan gelisah membuat seseorang merasa letih meski telah beristirahat lama. Ini mengajarkan bahwa perjalanan ruh yang baik hanya dapat terjadi jika tidur dijalani dengan kesadaran dan persiapan yang benar. Pada berikutnya, kita akan menyelami bagaimana mimpi dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk pertumbuhan spiritual
dan bagaimana seseorang dapat belajar dari perjalanan ruhnya setiap malam. Setelah memahami bagaimana kualitas tidur memengaruhi perjalanan ruh, kini kita memasuki salah satu aspek terpenting dalam dunia mimpi. Bagaimana memanfaatkannya sebagai alat pertumbuhan spiritual. Mimpi bukan hanya gambaran samar yang hadir sewaktu kita tidur. Ia bisa menjadi pesan, pengingat, bahkan cermin batin yang menunjukkan kondisi ruhani seseorang. Para sufi sejak dahulu memanfaatkan mimpi untuk mengevaluasi diri, memperbaiki hati, dan memahami isyarat yang diberikan Allah dalam bentuk simbol. Dengan cara yang tepat, mimpi dapat menjadi guru yang sangat halus, namun membawa dampak besar. Langkah pertama dalam memanfaatkan mimpi adalah dengan mengingatnya. Banyak orang bangun tidur dan membiarkan mimpi mereka menghilang begitu saja, padahal mimpi itu mungkin membawa pesan penting. Para sufi mengajarkan agar seseorang segera mengingat dan mencatat mimpi yang terasa berbeda atau memiliki kesan kuat. Tidak perlu mencatat setiap detail, namun gambaran umum, simbol yang muncul, dan perasaan yang ditinggalkan sudah cukup. Catatan ini akan membantu seseorang melihat pola-pola tertentu yang mungkin berhubungan dengan perkembangan spiritualnya. Langkah berikutnya adalah merenungkan mimpi tersebut. Mimpi tidak boleh ditafsirkan tergesa-gesa. Seseorang harus menanyakan kepada dirinya, apa makna simbol ini bagi diriku? Apa perasaan yang muncul dari mimpi tersebut? Apakah mimpi ini membawa ketenangan atau kebingungan? Mimpi yang hak biasanya membawa ketenangan, meskipun simbolnya terlihat aneh. Sebaliknya, mimpi dari nafsu atau setan sering meninggalkan rasa cemas. Refleksi ini penting agar seseorang tidak salah memaknai pesan yang datang melalui mimpi. Jika mimpi menunjukkan kesalahan atau kelemahan, maka tindakan berikutnya adalah memperbaiki diri. Mimpi yang memperingatkan seseorang tentang perilaku buruk adalah tanda kasih sayang Allah. Ia memberikan kesempatan bagi hamba-Nya untuk bertobat sebelum terlambat. Misalnya, jika seseorang bermimpi tersesat di jalan gelap, itu bisa menjadi simbol bahwa ia mulai menjauh dari kebenaran. Maka tindakan yang tepat adalah memperbaiki ibadah dan membersihkan hati. Mimpi seperti ini harus dipandang sebagai peringatan yang halus, bukan ancaman. Sebaliknya, jika mimpi mendatangkan inspirasi atau ilham, maka seseorang dianjurkan untuk mengambil pelajaran darinya. Banyak seniman, penulis, bahkan ulama besar mendapatkan ide-ide penting melalui mimpi. Ruh manusia saat berada di alam malakut memiliki akses pada pengetahuan yang tidak selalu bisa dicapai ketika terjaga. Inspirasi ini bisa berupa solusi atas masalah pribadi, dorongan untuk melakukan kebaikan, atau gagasan yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan mengikuti inspirasi tersebut, seseorang memperluas cakrawala spiritualnya. Namun penting untuk diingat bahwa mimpi bukanlah satu-satunya sumber kebenaran. Para sufi selalu menekankan bahwa semua mimpi, betapapun indahnya, harus diuji dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Jika mimpi itu mendorong seseorang pada kebaikan yang selaras dengan agama, maka itu tanda kebenarannya. Tetapi jika ia bertentangan dengan syariat, mimpi itu harus diabaikan. Ini adalah prinsip yang membuat para sufi tetap seimbang dalam perjalanan rohani mereka, tidak hanyut oleh emosi atau simbol yang keliru. Pada akhirnya, mengelola mimpi adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, ketenangan, dan kebersihan hati. Mimpi dapat menjadi guru yang membimbing langkah seseorang menuju makrifat jika ia dikelola dengan benar. Ini mengajak kita melihat mimpi bukan sebagai hiburan malam, tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Dan pada terakhir, kita akan menutup seluruh perjalanan ini dengan memahami bagaimana tidur, mimpi, dan perjalanan ruh menyatu menjadi bagian penting dari makna hidup manusia. Kini kita tiba di akhir perjalanan panjang yang membawa kita menyelami rahasia tidur, mimpi, dan perjalanan ruh malam hari. Sejak pertama, kita telah melihat bahwa tidur bukan sekadar aktivitas biologis yang memulihkan tubuh, tetapi sebuah proses spiritual yang menghubungkan manusia dengan dimensi yang lebih dalam. Mimpi bukan lagi sekadar bunga tidur, tetapi jendela tempat ruh belajar, berinteraksi, dan menerima petunjuk dari dunia yang tidak bisa dijangkau panca indera. Perjalanan ini mengajarkan kita bahwa manusia hidup bukan hanya sebagai makhluk fisik, tetapi juga makhluk ruhani yang setiap malam melakukan perjalanan halus
menuju alam malakut. Saat kita memahami tidur sebagai kematian kecil, kita menyadari betapa rapuhnya hidup ini. Setiap kali kita memejamkan mata, ruh kita ditarik ke dalam genggaman Allah, dan setiap kali kita bangun, itu bukan karena alarm berbunyi atau tubuh merasa cukup istirahat, tetapi karena Allah memutuskan untuk mengembalikan ruh kita. Kesadaran ini mengubah cara kita memandang hidup. Bangun pagi menjadi anugerah, bukan rutinitas. Hidup menjadi kesempatan, bukan jaminan, dan tidur menjadi pengingat bahwa kapan saja perjalanan ruh itu bisa menjadi perjalanan yang tidak kembali. Dalam mimpi, kita belajar bahwa bahasa ruh berbeda jauh dari bahasa manusia. Ia berbicara melalui simbol, rasa, dan cahaya. Mimpi memperlihatkan kepada kita hal-hal yang tidak selalu dapat dijelaskan oleh akal. Dalam mimpi, kita bisa bertemu orang yang sudah meninggal, melihat masa depan, mendapat peringatan, atau menerima ilham yang memperbaiki hidup. Semua itu menunjukkan bahwa ruh memiliki kehidupan yang jauh lebih luas daripada apa yang terlihat saat terjaga. Alam malakut membuka tabir bahwa dunia ini hanya sebagian kecil dari realitas besar ciptaan Allah. Namun, perjalanan ini juga mengajarkan kehati-hatian. Tidak semua mimpi membawa petunjuk. Ada mimpi dari nafsu, ada mimpi dari setan, dan hanya sebagian kecil yang benar-benar datang sebagai ruye, dikah. Bahaya terbesar bukan pada mimpi buruk, tetapi pada salah memahami mimpi. Karena itulah, para sufi selalu kembali kepada prinsip utama, menilai segala sesuatu dengan Al-Quran dan hadis. Jika mimpi membawa kita ke arah kebaikan, ia adalah cahaya. Jika mimpi membawa kebingungan, ia perlu diwaspadai. Dengan cara ini, perjalanan ruh tetap berada dalam jalur yang benar. Praktik rohani sebelum tidur: berwudu, berzikir, memaafkan, bertaubat, dan berniat baik menjadi bekal penting agar ruh dapat melakukan perjalanan yang lebih terang. Kualitas tidur menentukan kualitas perjalanan ruh, dan kualitas perjalanan ruh menentukan kualitas batin ketika kita bangun. Jika tidur dijalani dengan niat dan persiapan yang benar, setiap malam bisa menjadi ruang belajar, setiap mimpi bisa menjadi cermin, dan setiap bangun bisa menjadi awal baru menuju hidup yang lebih sadar dan bermakna. Perjalanan panjang ini menutup dengan satu kesimpulan besar. Manusia bukan hanya tubuh yang bekerja dan beristirahat. Ia adalah ruh yang terus belajar, bahkan ketika jasadnya terlelap. Tidur adalah latihan untuk kematian. Mimpi adalah pintu menuju marifat, dan pengalaman ruh di malam hari adalah pengingat bahwa hidup ini lebih luas daripada dunia yang kita lihat. Kini, setelah memahami semua ini, pertanyaannya kembali kepada kita. Bagaimana kita akan memandang tidur dan mimpi mulai malam ini? Apakah kita akan tidur seperti biasa, atau memaknainya sebagai perjalanan spiritual yang membuka jalan menuju kedekatan dengan Allah? Perjalanan ini mungkin berakhir di sini, tetapi perjalanan ruh kita akan terus berlangsung setiap malam, hingga tiba saatnya ruh melakukan perjalanan terakhir yang tidak kembali. Semoga perjalanan itu selalu dipenuhi cahaya, ketenangan, dan bimbingannya.